Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan suatu hal yang mutlak akan dihadapi makhluk hidup di dunia. Kematian seseorang merupakan rahasia Allah. Namun bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun kematian akan tetap menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Namun demikian, berbekal keimanan dan ketakwaannya, seseorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali yang direwayatkan telah mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematian, sehingga beliau pun mempersiapkan diri dalam menghadapi syakaratul maut, termasuk dengan mandi, berwudu, dan mengenakan kain kafan hingga sebatas tubuhnya, karena untuk bagian kepala beliau meminta bantuannya kakaknya yaitu Imam Ahmad. Hingga akhirnya beliau wafat ketika sang kakak mengkafani bagian wajahnya. Adapun tanda-tanda akan datangnya kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. 1. Tanda-tanda akan datangnya kematian. Tanda 100 hari sebelum kematian. Tanda seseorang akan meninggal di dunia ini di 100 hari sebelum ajal menjadi peringatan bagi hamba yang dikehendakinya. Karena pada dasarnya, semua umat muslim akan merasakan tanda ini. Hanya saja kemungkinan ada yang menyadari sebagai tanda kematian, namun ada pula yang mungkin mengabaikannya. Adapun tandanya lazim terjadi setelah waktu asar, di mana seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Bagi mereka yang menyadari tanda kematian ini tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya dengan baik untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti. 2. Tanda 40 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 40 hari sebelum azal terjadi setelah waktu asar, di mana pada bagian pusar akan terasa berdenyut. Selain itu diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. 3. Tanda 7 hari sebelum kematian. Pada orang yang tengah sakit keras, pada hari ke-7 menjelang kematian, selera makan justru meningkat, sehingga ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginannya. 4. Tanda 3 hari sebelum kematian. Lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah dahi. Nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan. Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar. Hidung perlahan turun, telinga terlihat layu, dan telapak kaki sukar ditegakkan. 5. Tanda kelima 1 hari sebelum kematian. Sesudah waktu asyar, akan terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sebagai tanda bahwa tidak akan menemui waktu asar di esok harinya. 6. Tanda akhir saat kematian telah datang. Akan terasa dingin di bagian pusar hingga turun ke pinggang, selanjutnya menjalar naik ke bagian halkum. Sehingga harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah yang memilikinya. Lalu bagaimana dengan kematian mendadak yang sering terjadi di sekitar kita? Ada kalanya kita masih menjumpai saudara atau tetangga di pagi hari, namun ternyata di sore hari mereka sudah berpulang. Entah karena mengalami musibah atau bahkan dalam keadaan yang tidak sakit sedikit pun. Tentu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan dan kemudian mewafatkan. Manusia sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindar atau menunda terjadinya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34.
Kematian mendadak tentu menjadi fenomena yang patut diwaspadai agar tidak menimbulkan penyesalan di alam kubur nanti. Dalam beberapa riwayat, banyaknya kematian mendadak merupakan tanda akhir zaman yang ternyata sudah sering kita temui saat ini. Sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian kapanpun ajal menjemput. Berserah diri kepada Allah dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan keimanan maupun ketakwaan serta akhlak yang lebih baik lagi akan menjadikan kita lebih tenang dan damai dalam menghadapi kematian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang-orang kafir." Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat yang beriman, itulah 6 tanda kematian pada seorang menurut Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian seseorang merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui kapan waktu kematiannya tiba. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha agar bahagia saat ajal menjemput. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa ada beberapa orang yang akan bahagia saat ajal menghampiri mereka. Sebab lewat kematian ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orang-orang tersebut, Allah akan meneguhkan pendirian mereka di jalan yang lurus. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Quran Surat Fussilat ayat 30. Berdasarkan ayat tadi, Imam Abu Laiz As-Samarkandi berkata dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hanya 5 orang berikut ini yang akan berbahagia saat ajal menjemput mereka. Siapa saja mereka? 1. Orang mukmin tidak akan abadi berada di neraka karena akan masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Mereka akan dikembalikan ke surga setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. 2. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang selanjutnya yang bahagia saat ajal menjemput. Karena dengan keikhlasannya, Allah akan menerima amal perbuatan yang telah ia lakukan. 3. Orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan, asalkan bukan termasuk dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah. Meskipun memiliki dosa sebesar gunung, insya Allah akan diampuni oleh Allah asalkan bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi kembali. 4. Orang-orang yang juhud dunia. Orang yang juhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia. Meski seluruh kenikmatan dunia dibukakan atasnya, dia tetap mendambakan ingin bertemu Allah. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang tidak didapatkan tentang dunia. Pun sebaliknya, mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang didapatkan tentang dunia. Orang yang zuhud tidak khawatir akan hari perhitungan kelak. Mereka akan bahagia di surga yang tidak ada azab di dalamnya. 5. Ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Seorang ulama yang ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia menjadikan bahagia ketika kematian menjemput. Amal soleh mereka merupakan amal jariah dengan terus mengalir pahala walaupun mereka wafat. Amal soleh mereka akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Sahabat yang beriman, marilah kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la
أكبر سبحان الله